Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 26 Februari 2024, yaitu hari trading ke-37 di tahun ini. Kita ada 5 alert: GTRA, WIM, Jasa Marga, Cepin, dan Java. Mari kita langsung saja Bapak Ibu ya ke trading snapshot bahwa hari ini kita minus IHSG minus lagi 0,15. Jadi apa yang terjadi? Kalau menurut saya ada switching sedikit. Yang naik panggung adalah saham-saham second liner. Setelah kemarin yang naik manggung adalah saham-saham yang utama ya, Bapak ini first liner, sekarang second liner, nanti berubah lagi ke third liner mungkin. Nah, memang seperti itulah. Dari dulu kan selalu ada opportunity ya bagi kita kalau memang bisa membaca market. IHSG-nya kalau kita baca berita ya masih mix ya Bapak Ibu. Kalau lihat yang muncul di berita di Bloomberg itu malah inflasi di Amerika sekarang disorot. Menunggu itu katanya data inflasi. Baik, tapi apapun itu nanti kita akan bahas dengan price discount everything, volume will validate ya. Jadi kita akan lihat volume, price analysis untuk membahas saham-sahamnya. Bagaimana dengan trading snapshot IHSG hari ini? Ya dengan minus 0,15 kita lihat dia pembukanya langsung turun ke bawah. Lowest ya Bapak Ibu, dia minus 0,59 jam 9.24 itu terdalamnya. Lalu dia coba naik menutup gap. Gapnya tidak ada sekarang. Oke, lalu dia turun ke bawah. Di pre-closingnya dia angkat, dia naik. Total value transaksinya 8,6 triliun saja, di bawah 10 jauh Bapak Ibu. Asingnya keluarnya besar, 912 miliar. Dan di mana keluarnya kita lihat ada di BBCA, di Bank Mandiri, dan tidak terus signifikan. Maksudnya yang sudah terlalu masuk, ya masuk mungkin kemarin-kemarin yang sudah masuk BBCA, Bank Mandiri tetap di sana. Yang sekarang keluar mungkin saham yang kemarin masuknya sudah lama. Yang net buy siapa? Ini Vegeta Air, Bull, Wasa, Adaro Mineral, dan TPR. Tidak signifikan, hanya 21 miliar saja paling tinggi. Penekannya adalah sektor basic, kesehatan, dan non-cyclical. Kalau kita lihat di all market, Bapak Ibu, net sell-nya sekitar 846 miliar, hingga year to date kita 20 triliun ya, masih net buy. Asingnya juga tidak terlalu besar, 37 saja, biasanya di atas 47, 40-an, sekarang dia ke mid ya, ke nilai-nilai tengah. Oke, itu dia trailing snapshot Bapak Ibu yang perlu catat nanti di rotasi bintang bahwa IHSG-nya memang minus 0,15%. Oke, kita lanjut. Ini adalah reviewnya untuk alert hari ini tanggal 26 Februari. Kita ada alert robot, GTRA, WIM, Jasa Marga, Cepin, dan Jatva. Cepin dan Jatva ini memang biasanya kalau alert barengan, apalagi ada berita informasi harga jagungnya turun, jadi mereka ada sentimen bagus ya. Harga telur-telur sekarang naik, semua bahan makanan naik menjelang lebaran. Nggak tahu nih apakah bisa dicocok-cocokkan dengan ilmu cocoklogi. Kalau mau lebaran, Cepin Jatva dan lain-lainnya yang terkait dengan kebutuhan puasa dan lebaran malah meningkat. Apapun itu, saya lagi kita akan lihat price, discount everything, volume validate. Tanpa mengesampingkan fundamental perusahaan, kita akan lihat price, lihat volume, karena ini konsepnya adalah trading ya Bapak Ibu. Kalau untuk investing tentu harus dikombin dengan fundamental perusahaan. Kebetulan saya tidak ahlinya pula. Oke, ini alert ini terkirim ke Telegram bot, Delcoin bot Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, cek di deskripsi video, ada linknya di sana, silahkan join. Lalu juga ada Telegram channel juga, Deep Learning Training. Jangan lupa join juga websitenya, sosial media, silahkan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan informasi atau video yang di sharing ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena nanti di video ini Bapak Ibu saya akan sharing bagaimana cara menganalisa saham-saham menggunakan bot chart ya. Yang alert ini akan kita pilih satu, karena keterbatasan waktu akan kita analisa secara lengkap. Sisanya akan kita analisa singkat saja dengan beberapa chart. Jadi intinya nanti Bapak Ibu bisa melakukan juga hal yang serupa, practice make perfect, sambil didengarkan, sambil dilakukan. Karena menurut saya tidak ada cara lain seperti itu, selain sambil belajar ya. Untuk itu jangan percaya analisa saya 100%.
Karena mungkin saja ya pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, kapital kita berbeda, lalu psikologi trading kita berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ini selalu saya sampaikan. Jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Mau Kaisang yang melakukan analisa, anak presiden, ketua PSI melakukan analisa, jangan dengarkan. Mau Ari Lasso melakukan analisa saham, jangan dengarkan. Jangan jadi acuan utama ya, jangan percaya, maksud saya percaya dengan analisa sendiri. Bapak Ibu anggap saja itu sebagai second opinion. Nah, Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana caranya? Lakukan sendiri. Saya juga begitu dulu. Jadi dulu guru saya juga mengatakan nggak usah percaya dengan orang lain, duit kita sendiri kok. Tapi kalau belajar boleh dengan siapa saja, tidak ada masalah. Nanti cocok-cocokan. Kebetulan dulu saya belajar juga ya, fundamental, belajar sleeping investor, tapi nggak cocok pula dengan saya. Cocoknya saya adalah trading saat ini. Kebetulan saya cocoknya dengan volume price analysis. Ya beda-beda, masing-masing beda-beda lah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cocok dengan style volume price analysis. Oke, itu saja. Silakan dibaca disclaimer lainnya. Intinya adalah TAYOR ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi saya tutup ya. Ini inisialnya saya tutup di sini supaya untuk privasi. Bahwa ada yang bertanya, mohon Pak, mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini adalah pertanyaan $1 million question in trading. Dari saya trading pertama-tama dulu, saya ikut dulu namanya belum ada Telegram, dulu adanya Yahoo Group ya. Kaskus, Yahoo Group, itu pertanyaan masih sama. Maaf Pak, saya nyangkut. Ya, Pak, saya nyangkut di kebetulan sahamnya Toba average 250. Maaf Bapak ya, ini yang bertanya sama saya. Ini untuk pembelajaran bagi yang lain. Baiknya cut loss apa hold? Nah, jawaban saya tidak tahu sebenarnya nih. Saya mau coba balas, tapi karena dengan ketikan takut salah paham. Jadi saya jelaskan di sini. Sebelum membeli saham, itu wajib pasang stop loss. Kalau Bapak Ibu pasang stop loss, tidak akan ada pertanyaan baiknya nyangkut apa hold. Ya. Tapi karena ini sudah nyangkut, dari pengalaman saya, kalau sudah nyangkut tidak ada saran terbaik selain sabar. Jadi bagi Bapak Ibu yang nyangkut seperti ini, tah di Toba, tah di lain-lainnya, tidak ada saran saya sebagai trader, ya, kebetulan saya trader. Tidak ada cara lain selain sabarlah, karena udah nyangkut. Kalau saya suruh cut loss, nanti rugi uang-uang Bapak, gitu. Uang yang bertanya, gitu. Saya tidak rugi apa-apa, ya. Nah, karena dalam trading aset bisnis diajarkan tidak boleh nyangkut, harus pasang stop loss. Jadi kebetulan dari pengalaman saya itu, maka waktu kuliah di SBM ITB bersama teman-teman saya kelas di SBM ITB, kuliah sekolah bisnis, maka kita bikin trading aset bisnisnya. Diajarkan bahwa tidak boleh nyangkut, haram hukumnya nyangkut. Tapi kalau terlanjur nyangkut, ambil hikmahnya dan sabar saja. Tidak ada solusi terbaik selain sabar. Berdasarkan pengalaman saya, siapa tahu saham yang dipegang ini bisa naik dan segera exit lah menjadi supply. Jadi saran saya ke Bapak Ibu yang masih bertanya kepada saya, karena saya ini trader stylenya, tidak ada cara lain ya Bapak Ibu dalam trading itu tidak boleh nyangkut. Kecuali memang niatnya mulai investing, hold. Ya udah hold gitu. Kalau dalam trading, caranya adalah supaya tidak nyangkut, hanya ada satu caranya adalah disiplin dengan trading plan dan gunakan manajemen yang baik. Hanya itu caranya di dalam trading as business. Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan atau nanti kalau ada rezeki ikut workshopnya, volume price analysis. Jadi ada workshop trading as business ini bagaimana membuat trading plan, bagaimana segala macam lah ya. Sebagian tutorial sudah ada saya buat di tutorial trading plan. Jadi begitu. Jadi bagaimana kita entry, bagaimana kita exit, bagaimana membuat trading plan ya begitu. Bagaimana kontrol trading plan gitu kita ada workshop offline. Tidak ada online kalau workshop. Nanti insya Allah nanti habis lebaran. Sekarang batch akan ke depan akan batch 32. Sudah 31 kelas ya. Alhamdulillah ilmunya sudah banyak. Terus sharing. Jadi karena selalu aja pertanyaan million question in trading ini ya. Jadi Pak saya nyangkut harus melakukan apa ya? Tidak ada ya selain sabar itu menurut saya sebagai trader ya. Mungkin para investing atau sleeping investor beda ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya kalau udah terlanjur nyangkut ya diam saja sambil berdoa, sambil belajar yang lagi gitulah. Itu saja sarannya. Oke ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ada yang bertanya, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang lainnya. Kalau saya selalu sharing di dalam Telegram channel atau di dalam video, saya akan pamer kalau saya kena stop loss gitu. Tapi kalau saya nyangkut ya alhamdulillah tidak ada. Jadi porto saya
Kalau tidak hijau semua, dominan cash. Gitu. Kenapa? Kena stop loss bertubi-tubi. Oke, kita lanjut ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin akses robotnya ada di deskripsi video. Ini dia Delcon bot Bapak Ibu. Mungkin tampilannya tidak sama seperti ini karena ini adalah profile personal. Nah, kalau sudah akses Bapak Ibu bisa ketik help ya untuk list perintah yang tersedia. Ada command list ini time frame-nya daily, ada hourly, weekly. Ini hanya untuk selama market buka dia bisa ada hourly. Lalu Bapak Ibu bisa cek juga untuk screening ya, perintah-perintah screening ada recom, ada untuk alert, terus ada screening grid, fear, panic, hope sampai under value stock ya, oval. Nah, itu bisa kita Bapak Ibu lakukan. Untuk lebih detail nanti Bapak Ibu bisa ketik tutorialnya /tutorial. Ini belum ada waktu saya tambah-tambah lagi. Nanti kalau udah ada waktu workshop atau waktu kosong, insya Allah saya akan tambah lagi tutorialnya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan pembahasan sahamnya. Pertama yang kita lakukan dalam pembahasan saham, tentu kita lakukan cek dulu apa alertnya. Kita cek dulu alert hari ini untuk mengkonfirmasi. Karena kan tidak semua orang yang menerima real time-nya Bapak Ibu. Jadi mereka ada yang tidak ikut robot, lalu dia menunggu after market close, ya boleh-boleh saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada GTRA, WIM, Jasa Marga, Cepin, dan Jatva ya. Jadi nanti dari kelima saham ini kita akan pilih satu, analisa detail, sisanya kita analisa singkat karena keterbatasan waktu. Lalu kita cek juga rekom. Rekom. Jadi yang kalau alert ini kan berdasarkan big data Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dia alert pagi jam 10, jam 11, sorenya jam 3, jam setengah 4 dia disembeli, dibanting, bisa jadi. Tapi kalau kita gunakan screening berikutnya adalah rekom, itu adalah rekom menggunakan end of day. Jadi yang kita cari adalah kalau dia muncul di alert robot, kalau dia muncul di rekom, nanti kalau muncul juga di ledakan volume, dia muncul di mana-mana, itu yang top menurut saya. Pengalamannya seperti itu. Kita ketik rekom untuk trading idea end of day data, kita cek juga end of day datanya tanggal 26 sudah benar. Di sini ada volume price analysis, ada auto sign of weakness, BTPS, strength returning setelah kena stop loss saya dia baru balik, biasa itu. Cepin sign of weakness, Gatra, GTRA dia ada bullish sign-nya. IMAS koreksi, ISAT, bearish, Java. Jadi di volume price ada Gatra dan Java. Sementara di BDT ada Gatra juga, ada Pegasel, koreksi dia, Tron buy. Ini Tron sama apa ya? Lalu kita lihat BRMS reversal ini untuk price action candle pattern dari buku Steve Nissen ya. Jadi ini Japanese Candlestick Charting Technique adalah buku acuan saya dulu pertama kali belajar candle pattern untuk price action. Sebelum bertemu dengan volume price analysis. WIM ya ada alert. Rocket Jet, ADMR, Gatra, INTP. PWS ada Rosel, Java. Java bagus ya. Jadi Java ini muncul di mana-mana nih. Dead Cross ada Adaro PX ini. Perdoncen Java, Jasa Marga. Jadi sepertinya kalau lihat ini yang muncul ya kita bahas Java. Tapi kita cek dulu apakah muncul dia di saham ledakan volume SCR Vibum. Oke, Java keluar ya Bapak Ibu. Ini Java keluar di ledakan volume, Java keluar banyak di rekom, Java juga keluar di alert robot. Jadi kemungkinan kita akan pilih Java, analisa detail. Mungkin Cepin juga lebih bagus, tapi kita lihat Java muncul di mana-mana. Jadi kalaupun Bapak Ibu pegang Cepin, ya bisa lakukan sendiri. Cuman caranya nanti akan sama, ya. Urutannya bisa sama. Oke, sebelum kita membahas sahamnya, kita screening yang lain dulu lah. SCR Extreme ya, Bapak Ibu. Karena kan seperti saya tadi sampaikan, ada banyak juga yang tidak ikut robot, makanya dia menunggu video ini apa saja sih saham yang ekstrim. Dia mau buy on weakness, bisa SCR Extreme. Ini adalah saham-saham yang berada di ekstrim ya, ekstrim untuk speedometer ya. Extreme fear atau extreme greed. Kalau fear gunanya untuk buy on weakness. Kalau dia dekat-dekat dengan zona demand, kalau dia greed, berarti dia sell on strength. Seperti VKTR ini udah ekstrim pula dia. Sido ekstrim, ya sudah naik tinggi, jadi seperti itu. Kalau dekat-dekat dengan supply, biasanya akan masuk supply-nya kalau extreme greed. Oke, kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini adalah yang sering saya lakukan untuk mencari bottoming. Cari saham-saham yang alert robot, tapi berada di zona panik, bergerak menuju hope. Nih, screening saham-saham untuk rotasi bintang ya. Jadi jangan salah, panik ini bukan di
Dia berada di panic-nya Kompas 100 star rotation panic. Jadi kita lihat ini panic, agro panic, BRPT panic, buka panic, ada nggak yang alert? Kita cari di sini, nggak ada ya Bapak Ibu, benar-benar panic mereka ini. Ya, mudah-mudahan saya ya karena lihat sekilas ya, nggak ada Java, nggak ada di sini. Kita cek dengan SCR Hope. Apakah mereka berada di Hope? Imas di Hope, Saratoga di Hope. Ya, jadi di mana ya ini? Java, yang lain-lainnya itu. Oke, nanti kita GTRA ada di sini ya. GTRA nih Bapak Ibu. Mana tadi GTRA nih panic, dia ada alert gitu-gitulah. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek apa lagi perlu dicek? Udahlah ya, cukup ya Bapak Ibu. Kita sekarang mulai pembahasan untuk composite dulu ya. VPA mulai dengan Bapak Ibu ketik ya perintahnya speedo composite. Nah, ini kita mau melihat bagaimana fear and grid speedometer untuk composite saat ini. Oke, kita lihat tanggalnya sudah benar, end of day tanggal 26. Sekarang saat ini composite berada di zona netral. Saya lupa pula kemarin hari Jumat di grid atau di fear. Netral. Netral ini artinya demand saat ini masih sama dengan supply. Kalau dihitung secara dipotret secara kalkulasi ya Bapak Ibu, saat ini nilai NFD-nya dia menghitung demand-nya sama supply sama kuat. Oke. Lalu kita akan cek dengan star C0. Ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah C atau composite. 0 artinya sektoral ya Bapak Ibu. Ingat, catatannya dia kalau membahas rotasi bintang, kita harus pakai kalimat yang namanya relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap pusat rotasinya itu composite bintangnya. Nah, di sini kita composite tadi kan minus 0,15 ya. Jadi dia minus. Jadi ada yang minus 0,05 ya jadi tampak menguat. Oke. Trans menguat Bapak Ibu, energi kembali tampaknya menguat. Ini energinya habis panik terbitlah Hope relatif terhadap composite. Infra juga menguat relatif terhadap composite, basic menguat relatif terhadap composite. Property ada penguatan relatif terhadap composite. Finance melemah relatif terhadap composite, kesehatan dan non-cycle juga menguat relatif terhadap composite ya, relatif terhadap composite, yang lain-lainnya juga gitu. Jadi harus dicatat bahwa secara relatif kompositnya minus 0,15. Jadi yang melemah tampaknya melemah adalah finance justru ya. Jadi dia juga jadi sektor pemberat itu kalau kita lihat tadi di trading snapshot. Berikutnya kita akan langsung dengan VPA Weekly Composite. Kita bahas weekly-nya. Weekly-nya oke. Hari Senin. Dia opening gap down ya? Oke. Ya, opening gap down. Candlenya warna hijau ya. Dia turun bawah, diangkat tapi lebih rendah dari kemarin. Tidak ada gap ya, udah tertutup. Nanti kita cek ada gapnya atau nggak. Bisa pakai PWS nanti. Oke Bapak Ibu, hari Senin volumenya tentu belum valid. Volume belum valid, kita cuma melihat bahwa opening gap out dia tutup, itu saja. Ya masih menunggulah. Remindernya untuk pengingat ini adalah kita catat sebagai low. Ini adalah high. Opsi pertama ini adalah high low atau dia masih bisa turun lagi bentuk high low. Nah, kalau dia bentuk lagi itu agak berbahaya. Kalau dia bentuk lebih low, berarti ini high, low, low, high, lower low. Ini patternnya sudah berubah. Agak berbahaya kalau dia close di bawah ini ya. Agak berbahaya. Saya sudah merevisi plan saya kemarin. Karena kalau dia close di bawah, patternnya berubah. Dia membentuk new low. Nah, itu patternnya berbahaya. Bisa jadi dia double top untuk weekly-nya. Maka saya sudah mulai merapi-rapikan stop loss atau switching. Mulai unloading beberapa. Jaga-jaga sedikit saja, yang penting punya cash. Karena tampaknya yang bergerak adalah second liner. Oke, kita lihat dengan VBP. Kalau membahas composite, kita selesaikan weekly-nya dulu. VBP composite. Tentu hari Senin tidak banyak berubah dia Bapak Ibu. Ya, tidak banyak berubah ya. Di bawah ini masih ada demand-nya, di atas masih ada supply-nya. Jadi demand-nya bawah ini masih kuat, mudah-mudahan dia tidak lebih rendah. Yang penting dia tidak lebih rendah dari ini dulu, weekly-nya. Kenapa? Kalau dia lebih seperti saya tadi katakan, kalau dia berubah maka ini akan menjadi lower low untuk pattern terdekat. Lower low. Ini adalah high. High ini adalah low. Ini adalah low high.
Ini adalah lower low, itu bahaya ya. Meskipun nanti di sini ada demand yang kuat, tapi di daily nanti itu jadi masalah untuk pattern. Oke, kita lihat VPA, composite. Ya, di sini akan lebih jelas Bapak Ibu, kalau dia membentuk di bawah 7, maka saya katakan daily tadi, patternnya adalah kalau dia close di bawah 7099,08 ini, maka dia akan membentuk, misalnya dia close di bawah ya, close di bawah ini. Misalnya ini close di bawah, maka ini aja dari high-nya, ini adalah low-nya, ini adalah low terhadap high yang ini, maka ini adalah lower low. Itu pattern tersendiri menjadi double top, itu berbahaya. Untuk daily tidak ada sinyal, volumenya juga rendah, jadi nggak jelas apa yang terjadi. Ya, walaupun volumenya rata-rata lah, tapi spreadnya juga narrow, jadi memang ini masih undecisive. Yang saham-saham yang punya bobot besar nggak bergerak kemana-mana. Kita lihat volumenya juga tadi, total transaksi juga cuma 8 triliun ya, itu ciri-ciri saham-saham mid cap atau second liner banyak dibeli tapi capitalnya kecil. Tapi kalau yang diborong BBCA, wah itu memang capnya gede, total transaksinya kan gede. Kita lihat VBP composite. Oh iya, ini ada demand-nya juga di bawah ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi demand kuat lah. Demand-nya cukup kuat lah. Ini saya harap tidak jebol. Karena kalau ini jebol ya terpaksa harus exit, kita buyback di sini. Buyback ya. Ini demand-nya tetap. Jadi prinsipnya kita punya demand zone di sini udah mulai ditebus-tebus sedikit. Di bawah ini juga ada demand. Ini yang menjadi penahan di sini. Mudah-mudahan dia tidak jebol lower downtrend channel untuk daily. Oke, pertanyaan, ada gap atau tidak? Kita bisa pakai PWS composite. Ada gap atau tidak? Lihat, gap tidak ada, netral ya, tidak ada gap Bapak Ibu. Jadi kalau ada gap di sini akan lihat gap up gitu ya. Oke, lalu foreign flow seperti apa? VPA kita lihat, sekarang kita lihat foreign flow untuk PIF. Untuk pasar regular PIF composite. Menarik untuk selalu monitor foreign flow. Jadi foreign flow ini jelas ya terjadi perubahan. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, di sini golden cross ya. Jadi dia naik, ada koreksi. Oke, dia naik, ini ada koreksi. Ya, mudahan koreksi ini tidak lebih dalam untuk naik lagi ya. Jadi memang terjadi koreksi dulu. Patternnya seperti itu. Kalau akumulasi asing, maka IHSG-nya naik kuat. Begitu dia asingnya keluar, asingnya keluar, maaf, asingnya turun. Begitu asingnya akumulasi, kompositnya turun, IHSG-nya turun. Jadi gitu. Mohon maafnya kalau terbalik-balik. Artinya ada hubungan antara akumulasi asing. Maka perlu saya singgung-singgung belakangan ini, judulnya itu adalah asing. Nah, asingnya hari ini lebih rendah dari kemarin ya Bapak Ibu, kita lebih rendah dan sudah di bawah rata-rata lah dia. Oke, itu mari kita masuk dengan saham ya. Tadi kita akan bahas Jatva ya Bapak Ibu, karena muncul di mana-mana. Saham yang lain sama saja, cara analisanya sama. Bapak Ibu berlatih saja caranya ya. Sekarang kita cek, kebetulan kita pilih Jatva. Karena nggak mungkin semuanya dianalisa secara detail. Harusnya Bapak Ibu yang lakukan, karena itu adalah salah satu dan mungkin satu-satunya cara untuk paham membaca market. Praktis, lakukan sendiri. Jangan percaya 100% sama orang lain. Oke, kita cek pertama, Bapak Ibu ketik alert JPFA. Yang kita cari fresh atau enggak? Oh, tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya sudah di tanggal 2. Jadi alert JPFA ini belum tanggal 2 Februari, dia sudah ada alert. Lalu dia agak koreksi sedikit mungkin, lalu sekarang ada lagi. Jadi sebenarnya ini sudah alert, memperkuat alert yang pertama. Beberapa orang mungkin sudah masuk pas dia koreksi mungkin ya. Jatwa. Jadi seperti itu. Jadi dia setelah keluar alert mungkin dia turun dulu untuk memberikan kesempatan untuk membeli di harga murah, baru dia naik lagi. Oke, ini masih oke. Kita karena alert kedua masih bisa beli Bapak Ibu. Tapi kalau udah alertnya ke-5, ke-6, ke-10, udah alert terus setiap 3, 4, 5 hari itu alert terus dan banyak
alertnya rutin, sebaiknya jangan beli. Ya, udah tinggi itu berarti. Kalau ini masih 2, masih oke lah. Oke, kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo JPFA. Sekarang Java berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, clear ya. Kita mulai dengan start JPFA. Ini adalah rotasi bintang dengan pusatnya adalah komposit. Java melengkung melawan ini ya. Dia tidak ada power price, momentumnya aja naik, lalu dia melengkung ke sana. Ini melawan ini nih, gravitasi. Oke, harusnya putarnya ke sini, dia nggak apa-apa. Ini artinya momentum sama power price-nya sama-sama menguat. Dia akan mengikuti, kalau sama-sama menguat, dia akan segera sejajar dengan diagonal ini. Artinya, kalau ini 45 derajat, itu adalah maksimum resultan. Maksimum resultante. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar fisika lah dulu waktu kuliah atau SMA, kan ada tuh resultan antara dua gaya, itu maksimumnya membentuk sudut 45 derajat. Sekarang kita akan lihat untuk weekly-nya, karena bentuk daily-nya seperti itu, JPFA, mungkin weekly-nya juga menarik nanti untuk jadikan acuan. Oke, weekly-nya dia sudah sedang jatuh di panic, tetapi hari ini dia untuk hari pertama ada penguatan, mungkin nanti kalau sampai hari Jumat dia sudah masuk. Kita lihat di daily-nya untuk entry, di weekly-nya adalah untuk acuan kita bergeraknya, mudah-mudahan dia bergerak mengikuti siklus, karena memang daily itu agak volatile. Padahal ini sudah dibobot sama volume ya. Agak dibandingkan RRG-nya Kampenar, dia lebih lagging, lebih slow ini terhadap pergerakan close. Oke, sekarang kita lihat kalau pusat rotasi Java ini kita ganti dengan sektor nomor 8, kita pakai star S. S itu berarti sektoral. 8 untuk daily ya. Kalau weekly ada W star. Oke, ini sekarang pusat rotasinya kita sudah ganti. Unilever ini, ya ampun, ini nasib Unilever nih Bapak Ibu ya. Oke, Java sekarang masuk ke zona hope. INDF menguat, WIM ada alert ya, MYOR juga ini mulai menguat. Yang melemah SSMS, Cepin ada alert menguat, GGRM berbalik sendiri. Jadi IMRT melemah. Ini DSNG dia kemana ini barang DSNG? Bapak Ibu ketik aja deh. Cek aja nih ya nanti ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk dengan tadi lupa. Harusnya kita bahas ini dulu. PVM ya. Maaf. Kita mulai dengan PVM. Maaf. PVM, kita mau lihat nih saham-saham ini WIM yang alert ini, mereka volatilitasnya seperti apa sih? Jadi untuk mengatur ya bagaimana apakah kita beli semua 5-5-nya nanti kalau dengan korelasi atau kita sesuai dengan style kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti swing trading ya cari saham yang volatilitasnya tinggi. Kalau Bapak Ibu rata-rata investing mungkin cari yang volatilitasnya rendah. Getra, WIM, Jasa Marga, Cepin. Nanti itu ada teorinya ya Bapak Ibu. Bisa nonton tutorialnya juga ini. Oke, ini adalah volatility map untuk data 12 bulan, ya, saham-saham yang alert hari ini. Tadi perintahnya. Ini adalah komposit sebagai benchmark. Yang paling volatile untuk data 12 bulan atau kalau belum 12 bulan dia adalah sejak IPO-nya adalah GTRA. Lalu return yang paling tinggi bukan returnnya, daily average return yang paling tinggi dalam 12 bulan adalah WIM ternyata ya. Padahal sempat disembelih ini, panik turun cepat sekali. Tapi tiap hari kalau di averaging, WIM paling tinggi. Nanti kita lihat chartnya. Cepin Java nih kelihatannya sama-sama pergerakannya, mereka sudah positif tapi masih kalah oleh komposit. Jasa Marga nih menarik ya Bapak Ibu, tidak terlalu volatile tapi dia sudah jauh di atas komposit. Oke, itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang volatile, ya swing ya pakai WIM, ya gitu. Cari GTRA mungkin nanti. Tergantung style masing-masing. Sekarang kita lihat portfolio correlation map.
Ini adalah tujuannya untuk melihat korelasi. Di dalam workshop trading SBC, Bapak Ibu nanti akan diajarkan lebih detail bagaimana kita menyusun namanya portfolio risk exposure. Salah satunya dengan melihat korelasinya. Jadi kalau portofolio juga harus diatur. Itu ada teorinya. Kalau kuliah corporate finance ada teorinya itu. Kalau financial 101. Sekarang kita lihat korelasi saham-saham yang alert. Kita lihat Cepin dulu ya. Bapak Ibu, Cepin dengan WIM korelasinya tinggi 0,67. Jadi kalau Bapak Ibu punya Cepin jangan beli WIM, atau punya WIM jangan beli Cepin. Tapi Cepin dengan Jasa Marga boleh. Korelasinya kecil. Kalau Cepin dengan Jakfa apalagi ya, tidak boleh ini Bapak Ibu, tinggi sekali. Tapi dengan GTRA boleh ya gitu. Jadi memang Cepin sama Jakfa ini harus pilih salah satu. Tidak boleh dua-dua dipegang. Karena kalau naik mungkin naiknya bareng, alertnya bareng. Tapi kalau turun ini berdarah-darah Bapak Ibu. Gimana GTRA dengan siapapun dia boleh, Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat Jakfa dengan WIM dan Jasa Marga boleh. Menarik ya. Jadi kalau pegang Jakfa, mau masuk Jasa Marga boleh, mau masuk WIM boleh. Mereka koordinasinya tidak terlalu tinggi. Oke, itu. Sekarang kita masuk dengan pembahasan volume price analysis. Kita mulai chat dengan VPA monthly ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya waktu, cek-ceklah chart monthly-nya untuk mengetahui struktur besarnya. Apalagi Bapak Ibu sudah ikut workshop atau sudah menonton tutorial tentang volume price analysis atau Wyckoff structure. Kita penting sekali untuk mengetahui Wyckoff structure-nya seperti apa. VPM JPFA. Ini adalah struktur weekly. Monthly ya. Oh, jadi di monthly-nya Bapak Ibu kalau kita lihat dari tahun berapa nih? 2013 siklusnya seperti ini. Ya, jadi sempat tinggi sekali 3.200 lalu dia turun lagi. Oke. Kalau dia turun mungkin di sini bisa buyback. Nanti kalau naik jual mungkin bisa di sini. Kita tahu ya, di atas 2000, 2200 atau 2300, 2400 kita bisa jual. Kalau lihat pattern ini wajib pasang stop loss ya. Kenapa? Di sini kita punya bottom, dia bisa ke bottom lagi. Ini kan kepalanya, ini bahunya, terus ini kakinya, dia juga bisa kaki ke bawah itu. Oke. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly JPFA. Ada siklus lebaran ini. Oke. Weekly-nya dia posisinya nanggung. Kalau menurut saya mau bilang downtrend juga, dia belum membentuk new low ya. Jadi bottomingnya sudah terjadi di April 2003 atau Mei. Di sini saya kurang harus dilihat detail. Mungkin April ya Bapak Ibu. April Mei dia low, paling low. Lalu sekarang dia turun, tidak lebih low. Sekarang kesempatan untuk beli. Karena di sini kalau di daily nanti dia sideways, stop loss untuk agresif 1055 pasang aja lah 1055 kurang 2 tick berarti 1045. Ini stop loss. Jadi Bapak Ibu seperti tadi saya pesan, kalau dia tidak kelihatan stop loss jangan beli. Jadi tidak ada keluhan, Pak, saya Jakfa nyangkut. Karena saya selalu mengatakan ada stop loss-nya. Kalau nggak siap stop loss jangan beli. Oke, jadi supaya tidak ada pertanyaan $1 million tadi, Pak saya nyangkut. Pasti tidak nyangkut kalau stop loss-nya berlapis. Ada tutorial trading plan-nya Bapak Ibu bisa tonton di YouTube saya. Cari saja tutorial trading plan. Oke. Kalau kita mau ambil dari sini, ini adalah low-nya, faktanya seperti itu. Ini adalah high-nya, sekarang menjadi high terhadap low. Dia belum membentuk lebih rendah, tinggal dia membentuk higher high. Ya, mainnya nanti mungkin, ya ini weekly boleh lah. Oke. Jadi masih berada di tengah antara high ini sama low ini. Ya, kalau mau main fast trading, beli sekitar sini, jualnya di sini. Fast ya. Dia nge-swing, jual. Profitnya lumayan lah. Di volumenya masih less than average ya, masih di bawah rata-rata. Kenapa? Karena masih hari Senin. Tapi sudah cukup tinggi. Dia kena ledakan volume juga. Demo indicate strength. Oke, kita lihat daily-nya. VPA Japa. Nah, di sini membelinya di mana? Membeli pakai chart daily, Bapak Ibu. Tapi kita tahu kan strukturnya. Kalau strukturnya tadi kita udah lihat ini adalah marking down. Marking down dari struktur weekly-nya ini adalah marking down. Marking down-nya dia turun. Ini adalah selling climax.
Kalau sudah ikut workshop volume price analysis. Jadi ada workshop namanya Class Advanced Volume Price Analysis. Nggak apa-apa, ini disebut dengan Selling Climax. Ini auto reaction, ini secondary test. Sudah selesai. Fase A-nya, change of karakternya sudah terjadi. Dia naik ke atas. Mau bilang, Pak, ini kurang panjang akumulasinya. Faktanya dia sudah break dulu. Membentuk pattern, ini adalah low. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low yang di sini. Sekarang dia membentuk higher high. Sudah terbentuk pattern dan breaknya dengan volume yang besar. Oke, apa yang kita lakukan? Sekarang, stop loss-nya bisa di sini atau di sini. Kalau untuk yang agresif, tentu stop loss-nya ambil di sini. Kenapa? Ini dia sudah menjadi power box. Nanti kita pakai evol ya. Jadi power box, kita cari stop loss-nya bisa di sini. Ini berapa harganya nanti kita cek lah. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa lihat, volumenya meledak. Zoom. Sebelumnya sudah ada sini sinyal-sinyal warna hijau, tapi masih kecil. Tapi faktanya di sini dia saat ini turun, ini naik. Ya, gitu. Dari sini naik ya. Oke. Ini yalah, ini sideways juga dia tampaknya naik. Oke, ada indikasi terjadi akumulasi di sini. Itu dulu Bapak Ibu. Apa yang kita lihat besok kita jaga satu lot di atas untuk jaga atas beli, baru kalau dia turun ke 140 kita buy. Ya, nanti buy nanti kita lihat detail. Artinya dia biasanya akan turun sedikit untuk mengetes upper downtrend yang di break sampai dia ketemu demand-nya nanti. Itu makanya, tapi tetap harus pasang stop loss ya. VPA untuk ini. Sekarang kita lihat evol tadi untuk mengetahui stop loss-nya. Evol JPFA, evol JAPFA. Oke, ini Bapak Ibu lihat. Ini disebut dengan power box. Kalau Bapak Ibu belum paham power box, Bapak Ibu bisa nanti di sini baca buku Richard Arm ya, chapter 5 equity volume namanya, atau volume price analysis, atau ikut workshop VPA. Ada workshopnya nih untuk detail di sini. Ini Bapak Ibu dia break disebut dengan power box. Lalu kita cari swing terendahnya. Di sini dia. Bisa juga di sini. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah yang agresif. Ini adalah konservatif. Tipis aja jaraknya karena kita di daily ya. Jadi stop loss bisa di sini atau di sini. Jadi kenapa beda? Karena setiap orang stylenya berbeda-beda. Ada dua, yang agresif atau konservatif. Kalau saya kebetulan sekarang sudah konservatif. Lalu kita lihat sekarang VBP weekly JPFA, bagaimana dengan supply and demand-nya, zona supply and zona demand. Oke. Kalau untuk target jual, kita cari dulu. Di sini mungkin bisa ya, karena ini disebut sell mother candle. Ya, ini disebut dengan sell mother candle. Ini juga disebut dengan sell mother candle. Candle merah lah salah satunya ini. Jadi target jual, karena ini panjang, ini adalah supply zone. Sekitar 1600. Ya, ini bisa jual mungkin kalau kena di sini, bisa jual mungkin, mudah-mudahan ratio-nya tinggi ya, maksudnya 2 kali lipat lebih. Jadi jual di sini bisa 50%. Stop loss di sini. Wajib stop loss. Kalau nggak pasang stop loss, nanti tanya lagi, Pak, saya nyangkut karena. Pak, gini boleh nggak? Boleh aja di sini mungkin jual 20%. Jadi setiap dia naik nanti stop loss-nya dinaikkan, Bapak Ibu. Target sini mungkin dia turun lagi karena ini nih masih bermain di siklus weekly-nya, yang masih bottoming sekali lagi. Target paling tinggi ini saja dulu lah di weekly-nya ya, targetnya situ. Kalau tadi mau lihat target paling tingginya, lihat di monthly, chart monthly. VPA VBP JPFA. Ya, targetnya tadi 1000 berapa ya tadi? 1400-an ya. Jadi kalau kita lihat di daily 1400-an sekitar ini. Jadi target tadi kita untuk profit taking tadi yang terdekat di sini nih. Ini sell-nya masuk nih. Candle-nya masuk, boom ya. Di sini paling tinggi, lalu dia turun ke bawah. Nah, stop loss kita di sini.
atau di sini sama saja. Kita kalau dia turun kita buy, risknya segini ya, kita nanti perkecil dengan money management, targetnya di 1380 inilah. Atau di sini juga boleh 1360 boleh ya. Nanti diatur saja, kita lihat. Pokoknya rewardnya 2 kali risk. Wajib pasang stop loss. Ya, jadi sini mungkin beli 1 lot, nanti tadi beli yang break ini mungkin 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 8 kali 2 16 lot, 36 lot, 50 lot, 100 lot. Lah itu terserah lah Bapak Ibu. Tinggal atur aja manajemen supaya dia bentuk piramida. Jadi makin ke bawah lot kita makin besar, begitu kena stop loss risknya kecil. Oke. Kita lanjut dengan wave JPFA. Ini untuk wave volume. Jadi yang trading menggunakan Elliott wave misalnya atau pakai wave, thinking in the wave, kita lihat ini bisa. Oke, dia masih down wave ya Bapak Ibu ya. Down wave, lalu ini ada up wave. Sebelumnya tentu di sini dia turun, tidak membentuk nilai, maka dia lanjut. Di sini kita belum bisa, dia harus lebih tinggi dari ini baru bisa kita katakan volumenya valid ya. Ini mungkin masih bisa bergerak ya Bapak Ibu. Volumenya meledak hari ini makanya dia langsung besar. Oke, yang penting dia tidak membentuk new low. Oke, berikutnya kita akan lihat DOM JVA. Ini adalah dominansi rasio. Kita lihat asing versus lokal seperti apa. Hari ini asing versus lokalnya, asingnya 14%, lokalnya 85%. Dalam 5 hari 17,2 lawan 82,8. 20 hari 13%, lawan 46%. Jadi kita lihat memang asingnya kecil saja, tidak dominan. Lokal rata-rata 80% sampai 90%-nya lokalnya di Java. Nah, itu kita cek lagi dengan foreign flow. Ketik saja perintah adalah pivot JPFA. Sekaligus ada chart pivotnya di sini. Oh, asingnya keluar. Asingnya keluar. Jadi sepertinya tidak ada korelasi sejak Oktober 2023 tidak ada korelasi ya Bapak Ibu. Lihat ini kalau di sini kita sideways, sahamnya naik, asingnya naik, sahamnya tidak kemana-mana. Di sini asingnya turun, ya di sini dia juga tidak kemana-mana, gitu ya. Saat akumulasi asing, sahamnya tidak bergerak. Saat sahamnya jatuh, asingnya nyangkut di atas, nyangkut asingnya nih Bapak Ibu. Oke, sekarang dia coba naik, asingnya coba keluar ini. Lihat ini, asingnya dead cross, mulai ke dead cross, lalu asingnya melebar ya. Ya, tidak apa-apa. Besok kalau mau beli, Bapak Ibu bisa pilih ini. Bisa pilih tunggu di sini 1380 bulatin ke bawah, 1385 beli, 1115 beli ya, di sini low ini beli. Oke, bisa begitu caranya. Stop loss di sini. Nanti Bapak Ibu cari aja low yang ini untuk pasang stop loss. Oke. Kita cek dengan tren JPFA sudah 43 menit. Oke, trennya Q3 2023 laporan keuangan finansial rasio EPS growth-nya minus, over value ya kalau kita percaya dengan ini, tapi hati-hati di sini ada assumption with disclaimer. Mungkin saya BI rate-nya salah, model dari ini salah karena pemilihan mungkin corporate bond-nya salah ya gitu. Maksudnya mungkin asumsi, ini adalah asumsi, jadi asumsinya bisa salah. Oke, tapi kalau kita lihat patternnya menarik ini, bottoming, Bapak Ibu lihat ini ada channel downtrend ya, dia break di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa, dia akan koreksi dulu untuk naik lagi hingga terbentuk patternnya high low. Ini adalah higher high, nanti dia high low lagi untuk higher high. Jadi sudah lower low-nya sudah terbentuk. Kita lihat dengan PWS JPFA, Java, kita lihat Pitu Walusiwa. Ini adalah Pitu Walusiwa trading system, buy-nya ada IDX ya, sudah 3 dia. Trennya masih down dan di sini menariknya Bapak Ibu untuk volumenya sangat besar, good. Spread-nya juga di atas rata-rata, close-nya di atas dan lihat, ini sudah akumulasi. Dia sudah terbentuk bottoming-nya. Ya, sudah bagus. Kalau dia break lagi, mudah-mudahan dia membentuk lagi satu lagi supportnya. Ini ada support kuat nih Bapak Ibu. Jadi ini ada seperti saya sampaikan, ini ada low, ini high, ini high low. Kalau dia di Hakinasi mungkin belum higher high, tunggu dia break ini ya. Tapi sudah ada sinyal buy, bagus ini Bapak Ibu.
Tinggal dia bagaimana cara kita atur money management untuk beli. Dia sudah the best time for buying, bisa jadi ya seperti itu. Sekarang kita akan cek dengan saham lainnya, alert. Ini saya tidak akan selengkap Java, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, lihat tadi urutannya juga bisa Bapak Ibu lakukan. Kita cek alert GTRA, ini baru masuk Kompas 100, sepertinya dia baru ya Bapak Ibu, GTRA. Kita lihat dengan Speedo GTRA. Ini apa nama sahamnya saya nggak tahu. Netral saat ini Bapak Ibu, mungkin kemarin Fear, sekarang menjadi netral. Mudah-mudahan ini bagus juga. Tapi kalau saham-saham baru IPO ini saya nggak berani ya. Banyak-banyak. Mungkin hanya tes, mungkin 1 juta, 2 juta gitu. Hanya untuk tahu perilaku bandarnya saja. Lalu kita lihat dengan Star GTRA. Kalau dia baru IPO, weekly-nya tidak ada ya Bapak Ibu. Oke, bottoming dia ini kelihatannya untuk rotasi bintang dia berada di panic Bapak Ibu, bergerak mungkin ke hope seperti tadi di screening panic GTR-nya ada, mudah-mudahan dia bergerak terus ke sana. Sayangnya dia kalau baru IPO belum 2 tahun datanya belum ada weekly-nya. Lalu kita lihat dengan VPA weekly GTRA. Dia baru IPO ya, nggak apa-apa lah saya tambah weekly. Oke, dia baru IPO ya. Dia naik ke atas disembelih, tapi sudah sepertinya mulai ada bottoming. Tidak ada sinyal di weekly-nya. Kita lihat VPA GTRA. Wih, ini yang nyangkut. Ini banyak ini Bapak Ibu. Ini adalah uptrust bar. Wah, jadi kalau Bapak Ibu beli di sini nih kita agak-agak bottom. Tapi wajib pasang stop loss. Saya tidak percaya dengan saham-saham yang seperti ini. Diangkat, dia masuk Kompas 100. Nanti dia periode depan dikeluarin dari Kompas 100. Makanya kita jangan besar-besar lah Bapak Ibu. Stop loss-nya kelihatan. Jangan beli sahamnya kalau tidak kelihatan stop loss. Stop loss di mana? Stop loss ada di 109 kurang 2 detik, berarti 107, bisa 106, 105. Nah, ini ada stop loss berlapis ya. Jadi 109 lower down-cian kurang 2 detik. Besok bagaimana? Kalau dia turun, beli gitu ya. Jadi volumenya juga bagus dia, very high. Sinyal VP-nya effort to rise bullish sign, high volume up bar. Jadi high volume up bar di sini. Oke ya, baik. Tapi di sini sepertinya ada zona supply nih. Drop, best drop ya. Silakan cek dengan VBP GTRA. Saham berikutnya WIM. Alert WIM ini sudah ada alert nih karena dia juga seperti GTRA ini. Disembelih, saya udah bottoming. Soalnya saya sudah udah cicil beli nih. Ya tanggal 19 saya sudah turun sedikit, saya sudah dapat barangnya tapi nggak banyak ini, cuman sedikit lah. Tapi ada di portofolio. Karena berharap panjang di akumulasinya kalau bentuk-bentuk seperti ini. Oke, dia hitung-hitungannya sebelumnya tanggal 19 sudah alert, lalu ada tanggal 26, mudah-mudahan antara tanggal 19 sampai 26 ini Bapak Ibu ada kesempatan beli. Saya sudah beli ketika alert ini dia koreksi sedikit, tapi tidak banyak, masih belum kebentuk fase akumulasinya. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo WIM. WIM demand lebih kuat daripada supply, dia berada speedometernya berada di zona grid, mudah-mudahan terus menguat. Kita lihat dengan Star WIM. WIM ada weekly-nya kalau WIM ya. WIM Bismillah bergeraknya ke sana ya, seperti saham Java tadi daily-nya. Coba weekly, Star WIM. Mungkin weekly-nya jadi acuan. Oh, weekly-nya baru mulai berbelok ya. Jadi nanti weekly-nya jadi acuan ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VPA WIM. Karena dia disembelih ini. Ya, disembelih daily-nya. Tapi disembelihnya udah lama. Di Desember disembelih. Jadi kalau Bapak Ibu belajar wake off, berarti WIM ini sudah melewati siklus wake off-nya. Ini disebut dengan fase accumulation. Mudah-mudahan kita bisa bikin workshop volume price analysis ya. Accumulation. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ini marking down-nya nih, time frame lebih kecil nih, bahaya nih ya. Mungkin ini marking down. Nah, di sini balik lagi. Demand, balik lagi ke demand. Disebut dengan mungkin fase akumulasi sekarang. Jadi alertnya kemarin sudah ada. Nah, ini sepanjang ini kita bisa beli ini mudah-mudahannya. Karena bottoming, stop loss-nya kelihatan. Stop loss di mana? Stop loss sama dengan 15
kurang 2 tick 70. Stop loss saya berada di 1570 untuk WIM. Jadi kalau dia turun ke bawah, saya masih beli nih. Ya, biarin aja. Mungkin butuh 6 bulan lagi baru dia break up struktur lebih besarnya. Paling nggak di sini ada gap lah itu. Oke, itu WIM. Sekarang kita lanjut dengan saham lainnya. Jasa Marga, Alert JSMR. Jasa Marga sebulan ya, freshnya di sini Bapak Ibu. Anggaplah ini adalah alert kedua. Lalu kita lihat dengan Speedo JSMR. Kayaknya udah naik dia nih Jasa Marga nih. Oh, Extreme Grid, hati-hati ya. Ini memancing supply untuk masuk. Mungkin besok akan turun ini. Kita lihat dengan Star JSMR. Itu daily. Kita lihat nanti. Kayaknya udah naik tinggi nih. Oh, dia melesat, dia melemah. Dem. Ini jarak antar bintangnya sangat. Ini kalau begini bentuknya, ini disebut dengan acceleration. Jarak antar bintangnya menjauh menguat ya. Ini power price-nya menguat kuat sekali. Kita lihat W Star JSMR. Nanti Bapak Ibu cek weekly chartnya di weekly. Oh, dia di sana. Nah, sarannya VPA JSMR. Kayaknya udah naik tinggi dia. Oh ya. Break dia membentuk new high. Bapak Ibu harus cek dengan VPA weekly JS. Karena nggak kelihatan. Ya sudah naik ya. Sudah naik. Bottomingnya di sini. Selling KMX, authorization secondary test mungkin weekly ya. Nanti di daily-nya bisa kelihatan. Ini sudah dekat-dekat dengan sudah let profit run saja. Kalau gini kesimpulannya apa? Let profit run. Kita lihat sekarang yang belum Cepin ya. Berarti alert Cepin dengan Java dia sama nih mungkin. Ya, dia tanggal 2. Kita dengan Star Speedo dulu. Speedo Cepin. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam lah ini. Bosan juga Bapak Ibu nontonnya 1 jam. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star, Cepin. Jadi Bapak Ibu harus pilih antara Cepin dengan Java ya. Dia bergerak menguat juga. Terjadi akselerasi di zona grid. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA Cepin. Karena kalau sudah pegang Cepin, Java tidak boleh pegang Cepin. Kalau dipegang Cepin tidak boleh pegang Java. Dia juga bagus ini. Ya, strength in returning atau downtrend, high volume upbar, jadi dia bagus, volumenya besar, weight-nya spread-nya lebar, close-nya tinggi. Jadi sama. Cuman dia belum untuk high. Ini sudah bottoming, selling climax ya. Langsung naik ke atas Bapak Ibu. Di selling climax ini ada sinyal buy, authorization secondary test. Kalaupun dia turun, dia akan memberi ke bawah dulu. Makanya kalau mau agresif, Bapak Ibu bisa di mid downtrend stop loss-nya atau di sini. Karena dia power box. Dia break di sini berarti ini aja stop loss. Untuk yang agresif, kalau konservatif tentu di sini. Kenapa? Kita masih menunggu ini adalah bottom, dia naik ke atas, dia turun ke bawah untuk double bottom baru dia naik. Asal dia tidak membentuk new low. Jadi belinya diatur ya. Bisa jadi dia akan turun nih karena masih pendek. Oke, begitu saja Bapak Ibu after market close hari ini sudah mampir 55 menit. Mohon maaf kalau ada salah ucap, tersilau lidah. Intinya Bapak Ibu practice make perfect, lakukan saja dengan analisa sendiri di robot ini. Silakan akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.